Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilmi Kurnia dengan NIM 220018353 dari kelas H, akan menyampaikan resume materi pertemuan 1 sampai 4 pemrograman web yang sebagai jawaban UK 1. Pertemuan 1 membahas tentang internet dan web. Pengertian internet terbagi menjadi dua, yaitu International Networking, merupakan dua komputer atau lebih yang saling berhubungan membentuk jaringan komputer hingga jutaan komputer di dunia internasional yang saling berinteraksi dan bertukar informasi. Kemudian pendapat kedua, Interconnected Networking, merupakan sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer dan jaringan komputer di seluruh dunia. Kemudian ada sejarah perkembangan internet. Pada tahun 1969, DARPA membentuk suatu jaringan komputer disebut ARPANET, bertujuan bagi personal militer dan sipil untuk bertukar informasi berkaitan dengan hal-hal militer. Pada proyek ARPA, mereka mendemonstrasikan hardware dan software komputer berbasis Unix dapat melakukan komunikasi jarak tak terhingga melalui salutan telepon. Pada tahun 1970, lebih dari 10 komputer berhasil dihubungkan satu sama lain sehingga bisa berkomunikasi dan membentuk sebuah jaringan. Pada tahun 1972, Roy Tomlinson menyempurnakan program email yang ia ciptakan 1 tahun yang lalu untuk ARPANET. Pada tahun yang sama, icon @ juga diperkenalkan sebagai lambang penting yang menunjukkan atau pada. Pada tahun 1973, jaringan komputer ARPANET mulai diperkembangkan keluar Amerika. Komputer Universitas College di London merupakan komputer pertama di luar Amerika yang menjadi anggota jaringan ARPANET. Pada tahun 1977, lebih dari 10 komputer bergabung di ARPANET membentuk sebuah jaringan atau network. Pada tahun 1979, Tom Truscott, Jim Ellis, dan Steve Biloff menciptakan newsgroup pertama diberi nama Usenet. Kemudian sejarah perkembangan internet. Tahun 1980, jaringan ARPANET diubah menjadi TCP atau IP, dilanjutkan kembali dan dibiayai oleh NSV. Bekerja sama dengan CSNet berubah menjadi NSNet. Tahun 1981, France Telecom menciptakan telepon televisi pertama. Dengan ini orang bisa saling menelpon sambil berhubungan dengan video link, sehingga komputer yang terhubung mencapai 231 komputer. Pada tahun 1982 dibentuk Transmission Control Protector atau TCP dan Internet Protocol atau IP. Di Eropa muncul jaringan komputer EONet, menyediakan jasa jaringan komputer di negara Belanda, Inggris, Denmark, dan Swedia. Pada tahun 1984 diperkenalkan sistem nama domain yang kini dikenal sebagai DNS atau Domain Name System. Tahun 1986 jaringan komputer bertambah menjadi 2308 komputer. Pada tahun 1990 tim Berners-Lee menemukan program editor dan browser yang bisa menjelajah antara satu komputer dengan komputer lain yang membentuk jaringan itu. Program ini disebut WWW atau World Wide Web.
tahun 1993, jaringan komputer sudah mampu menghubungkan lebih dari 1,5 juta komputer. Aplikasi berbasis web atau internet. World Wide Web ialah mengakses informasi berupa teks, gambar, suara, atau film. Web dapat mengakses menggunakan software browser seperti Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Netspace, Communicator. Jenis web yaitu web statis dan web dinamis. Kemudian ada electronic mail atau email. Email adalah pesan yang dapat dikirimkan, diterima maupun disimpan dan sewaktu-waktu dapat diambil kembali oleh user melalui internet atau jaringan elektronik. Jenis mail itu terdapat dua, yang satu gratis seperti email UAD dan komersial seperti Yahoo Mail Plus atau berbayar. Kemudian ada aplikasi berbasis web atau internet yaitu telnet. Dapat berhubungan dengan komputer lain dan mencari tahu informasi yang ada di komputer tersebut. Harus memiliki hak akses. Pengguna telnet pada suatu server harus diatur agar aman pada jaringan. Kemudian ada file transfer protokol atau FTP. User dapat mengirimkan data atau file dari satu komputer ke server internet, upload atau sebaliknya, download. User harus memiliki akun ke server, username dan password, dan alamat tujuan yang akan dikirimkan datanya, nama domain dan IP address. Contohnya pada ini ya aplikasi. Kemudian ada Copper itu mengakses informasi hanya berupa teks, dan ada chat media di mana user dapat saling berdiskusi atau berbincang-bincang dengan user lain. Kemudian ada newsgroup, yaitu ruangan percakapan bagi para user yang mempunyai kepentingan bersama. Kemudian cara kerja WW, World Wide Web. User pengguna yang akan mengakses suatu file berupa URL melalui web browser, media untuk dituju URL diakses. Web browser mengirimkan permintaan berupa HTTP request kepada web server melalui layer TPC. Ini web server memberikan web server yang di request jika ada. Ini web server request. Web file yang telah diberikan tadi tidak langsung ditampilkan, namun web server memberikan respon kepada web browser melalui HTTP respon dan juga melalui layer TPC atau IP. Kemudian baru diterima oleh web browser, kemudian dikirimkan kepada user berupa display. Aplikasi berbasis web yang tersedia saat ini yaitu chatting, sistem informasi, email, milis, forum, penjualan online, dan lain-lain. Adapun keunggulan aplikasi berbasis web, platform independen, artinya aplikasi dapat dijalankan dari sistem operasi Windows, Linux, dan sebagainya. Tidak memerlukan instalasi software, dapat dijangkau dari jarak jauh dengan internet. Kekurangan dari aplikasi berbasis web yaitu akses penggunaan aplikasi terbatas, penggunaan atau membuka aplikasi tergantung kecepatan internet, dan tidak responsif. Perbedaan antara web statis dan dinamis. Web statis, sebagian besar halaman web statis isi berupa teks atau link atau gambar yang sama setiap kali diakses HTML, digunakan untuk menentukan teks atau format. Contohnya dokumen online, kebanyakan homepage. Web dinamis,
sebagian besar mengarah ke layanan online atau e-commerce. Halaman webnya juga harus menyediakan konten dinamis. Halaman harus diupdate, berubah-ubah, misalnya berputar, banner, artikel diganti. Harus mampu bereaksi terhadap info pengguna, permintaan, dan proses pemesanan jasa. Contohnya itu ada web Shopee atau Tokped. Kemudian ada pengertian clean sheet dan server side. Pada clean site scripting merupakan bahasa pemrograman yang berjalan di sisi klien, digunakan untuk mengaplikasikan, tidak memerlukan web server, cukup menggunakan web browser. Pada server side menggunakan bahasa pemrograman untuk mengaplikasikannya, memerlukan web server atau bahasa pemrograman yang berjalan di sisi server. Perbedaannya, pada clean set dapat mendownload program dengan halaman web di browser, dijalankan pada mesin clean set sederhana generik tapi tidak aman, menggunakan bahasa standar HTML. Untuk menggunakan localhost tidak memerlukan web server, cukup aplikasi editor teks dan browser. Diperkaya dengan bahasa JavaScript, diperkaya dengan programming Java Applet. Kemudian ada server side, dapat menyimpan dan menjalankan program pada server web, link dari halaman web. Lebih kompleks, membutuhkan hak akses server dan aman. Di localhost memerlukan web server lokal, misal WAMP, menggunakan pemrograman CGI, menggunakan pemrograman ASP, server Java PHP. HTTP, Hypertext Transfer Protocol adalah protokol yang dipergunakan untuk mentransfer dokumen dalam web. World Wide Web. Protokol ini adalah protokol ringan, tidak berstatus dan generik yang dapat dipergunakan berbagai macam tipe dokumen. HTTP adalah sebuah protokol untuk meminta atau menjawab antara klien dan server. Kemudian ada HTML, Hypertext Markup Language, merupakan bahasa markup yang terdiri dari kumpulan tag. Pada dasarnya, HTML menyatakan bahwa bagian tertentu dari halaman web adalah konten yang perlu ditampilkan oleh browser dengan cara tertentu. CSS, Cascading Style Sheet, merupakan bahasa style sheet yang digunakan untuk mendefinisikan tampilan dokumen yang ditulis dalam HTML. Memiliki framework di mana untuk menambahkan desain tertentu di halaman web untuk membuat desain halaman menjadi menarik. Penggunaan paling umum untuk mengatur halaman web yang ditulis HTML atau XHTML. PHP merupakan server side scripting yang digunakan untuk memprogram dan mengembangkan sebuah situs. Biasanya digunakan bersama HTML, PHP, dan dirancang dinamis. JavaScript adalah bahasa script yang berjalan di sisi klien. Biasa digunakan untuk membuat animasi dan bentuk interaktif lainnya di halaman web. Kemudian, apa itu HTML? HTML merupakan markup tags, seringkali disebut HTML tags. HTML tags merupakan keyword yang diapit dengan kurung lancip dalam tag. HTML tag biasanya berpasangan seperti B, tapi ada yang tidak memerlukan pasangan seperti BR. Tag pertama dalam satu pasangan menunjukkan start tag, opening text. Tag yang kedua menunjukkan end tag atau closing tag. Penulisan tag boleh ditulis huruf kapital atau kecil. Tag dan properti HTML. Tag dasar HTML menandai awal dan akhir dokumen HTML. Sintaksnya tag HTML, isinya dokumen. Kemudian
tag garis miring HTML. Kemudian head menandai bagian header dokumen HTML. Sintaksnya yaitu tag HTML dalam kurung tag lancip HTML, headernya judulnya apa, misalnya penjualan laptop atau apapun itu, kemudian ditutup dengan lancip, tutup lancip garis miring head. Kemudian ada title, memberikan judul pada dokumen HTML, dan body menandai awal dan akhir isi dokumen. Pada body terdapat jenis teksnya, kemudian bisa dirubah background colornya, bisa juga ditambah dengan gambar, file gambar, dan link gambar tersebut. Istilah-istilah penting di internet ada seperti ini ya guys. Konsep frame berfungsi untuk memecahkan atau membagi beberapa tampilan yang berbeda dalam satu jendela browser. Masing-masing bagian tampilan dapat berisi sebuah tampilan dari file HTML. Dalam satu jendela browser dapat dibuka menjadi file HTML sekaligus. Ini adalah sintaks frame. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.